Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini nih saya akan review produk terbaru dari Tukura. Jadi sprayer DGW yang kita modif menjadi dual power, dual mode atau bahkan triple mode. Jadi sprayer ini kita desain bisa mode gendong, mode kita gendong biasa seperti pertanyaan dengan upgrade pakai dual pompa DU, dan bisa juga inputnya kita pindahkan ke penampungan atau misalnya drum ataupun lainnya. Jadi ini seperti ini ya. Ya inputnya memang sengaja kita keluarkan seperti ini. Nanti kalau kita mau pindah pindah input dari luar, kita tinggal copot aja. Ini adalah dari tangki. Jadi kita tinggal tutup kalau masih ada airnya, kalaupun nggak ditutup nggak apa-apa. Nah, inputnya kita tinggal masukkan dari luar, dari drum seperti ini, dari dalam. Nah, dari seperti itu dual mode. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, kita juga bisa pakai untuk sisi powernya, kita bisa pakai aki internal. Nah, kita pasang aki biasa, aki internal. Nah, bisa juga pakai power luar, dari adaptor pun bisa, dari adaptor ataupun dari aki eksternal. Misalnya kita butuh aki yang 20 ampere atau aki mobil yang 40 ampere, 60 ampere dan seterusnya. Caranya cukup dengan mencolokkan dari sini. Dari lubang cas ini kita colokkan, ini kita sudah buatkan. Nah, seperti itu. Ini kita tinggal colokkan kaki seperti ini, kita jepitkan seperti itu, dan kita hidupkan. Ininya hidupkan ya. Nah, ini kita matikan, kita hidupkan. Nah, kita hidupkan, maka di sini dia akan hidup ya. Nah, kita matikan, kita hidupkan, dia hidup. Dan ini kan nggak ada akinya tadi ya. Nah, kita bisa hidupkan. Nah, satu motor, dua motor. Nah, seperti itu. Ini sudah ada airnya, saya lupa. Nah, saya hidupin dulu. Ini matikan secara total. Nah, ini adalah potensinya. Nah, di samping secara bisa pakai eksternal, kalau kita pakai di rumah, ini saya lepas ya sekarang ya. Posisikan dalam posisi off, kita colok adaptor di sini. Nah, menjadi powernya dari eksternal, dari adaptor ini. Itu kan sudah saya lepas ya. Kita hidupkan. Ini saya ada airnya, saya lepas dulu ya. Nanti airnya nyembur, jadi saya lepas dulu inputnya, biar nggak nyembur. Nah, ini saya hidupkan. Nah, ini saya hidupkan. Nah, tuh, hidup ya. Nah, seperti itu. Ini dari power adaptor. Jadi bisa pakai adaptor, bisa pakai aki eksternal, bisa pakai aki eksternal maupun internal. Komplit sekali. Nah, sebelum saya lanjut review, kita akan lihat dalamannya seperti apa. Nah, kita lepas dulu aja ya, Kore. Ini lubang casnya biasa seperti biasa. Nah, ini lihat dalamnya. Tukura itu selalu buka-bukaan. Tidak ada yang di masking. Label hiu, ya tetap hiu, nggak kita blocking atau apa. Jadi inputan dari motor, dari tangki ini kita keluarkan. Seperti ini ada penghambatnya supaya nggak ketarik keluar ya. Nah, kita keluarkan, dan dari motor inputnya masuk ke konektor ini. Seperti itu. Kontrolnya pun udah pakai yang versi dual power, yaitu udah pakai speed control 20 ampere. Nah, saklarnya pun bisa ada individual motor 1, motor 2. Bisa nyalain satu motor, dua motor, pakai speed control maupun enggak. Seperti itu. Dan satu lagi tombolnya yang seperti di dual mode adalah tombol bypass. Speed controlnya bisa di bypass dari sini. Dan memang pemakaiannya ini biasanya kalau misalnya speed controlnya bermasalah, bisa dicoba dengan bypass ini, atau mungkin kalau ketika kita dipakai untuk nyuci motor atau apa. Jadi ini modenya bisa banyak sekali ya, bisa buat nyuci motor karena bisa inputnya dari, bahkan bisa dari keran juga. Karena kalau keran tinggal masukin dari sini. Jadi udah selengkap dan secanggih M Pro sebetulnya udah, tapi kita packaging dalam tangki yang bisa digendong juga gitu ketika kita mau nyemprot secara portable. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang saya mau tes. Sebelumnya kan bautnya tadi saya udah lepas ya. Sekarang saya mau pasang dulu, nanti sebelum itu kita isi air. Oke, ini udah saya baut dan saya udah isi air dikit ya. Sebenarnya nanti karena kita akan uji dual mode. Jadi pertama saya akan coba dengan aki internal. Oh iya, saya mau perkenalin, ini ada aki baru dari rekomendasi dari Tukura. Jadi ini aki Yuasa. Yuasa ini
referensi pabrikan Jepang ya. Walaupun ini sudah 100% diproduksi di Indonesia. Jadi ini kalau buatan Indonesia, tapi teknologi adalah Jepang. Jepang asli aki Yuasa ini adalah aki yang memang kalau saya bilang aki legendaris ya, dari dulu waktu zaman tahun 90-an atau bahkan 70-an, aki Yuasa itu udah ada dan aki paling bagus ya. Jadi kalau kita bicara dengan aki-aki yang leader atau Taiying, ini adalah aki-aki buatan China, dan yang ini juga sama, ini buatan Vietnam. Aki Yuasa ini udah terkenal sangat bagus ya, karena memang ketahanannya, kalau bisa bicara misalnya secara harga, memang aki ini mungkin kalau 7 ampere sebenarnya setara dengan 8Ah, cuma kalau Cina kan biasa ya, lebih nulisnya ya. Jadi kalau misalnya harganya sekitar 210, 215 di aki-aki itu sekitar 170, sebenarnya saya lebih rekomen ini karena segi keawetan dia akan bisa 1,5 sampai 2 kali lipat lebih awet. Kalau misalnya aki ini 1 tahun jebol, ini bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan dia secara harusnya 3 tahun ya. Jadi dia udah teknologi baru, ini katup-katupnya, dia bisa nafasnya lebih bagus dan lebih oke. Jadi penasaran nih, kita timbang aja coba. Secara berat, ini kan 2,2 ya, 2,20. Nah, ini yang 8Ah Taiying. Ini 7 ampere, 2119. Ini sebenarnya bedanya sangat sedikit. Ini juga ada beberapa seri ya, seri yang NP 12 ampere, 12, bahkan ini yang 18 ini, 18 atau 17,2 ampere ini beratnya jauh lebih besar dari yang kemarin saya timbang. Nanti sesi untuk aki itu saya akan review khusus ya, terutama yang Yuasa. Sementara ini kita coba ya, kita pakai yang aki yang ini, kita akan masukkan ke sini. Karena sebenarnya kalau aki ini tuh bisa pakai yang ini ukuran 7Ah. Nah, ini 7 ampere masuk ya. Ini saya simpan dulu. Ini jangan sampai salah ya masangnya, hitam ke sini, hitam, dan merah ke merah. Nah, ini kalau pakai aki yang apa namanya, 7Ah. 7Ah-nya setara dengan 8Ah, mungkin jauh lebih bagus. Nah, ini kalau yang 12Ah masuk juga ya. Dan ini enaknya 12Ah-nya itu beratnya, kita lihat ya, beratnya berapa ya. Nah, beratnya udah jauh lebih berat daripada aki Taiying. Nah, beratnya itu udah 4,2 setara dengan aki yang list merah itu. Nah, ini. Tapi dia konektornya udah masih pakai yang soket ya. Nah, ini soket yang seperti ini. Udah nggak perlu adapter. Nah, kita masukkan ya. Jadi sekarang kita pakai aki 12Ah-nya dari Yuasa. Dulu Yuasa itu kan main di aki otomotif. Sebenarnya dia main di aki industri dan sprayer, dan beberapa sprayer sebenarnya udah pakai Yuasa seperti Yoto dan lain-lainnya itu. Oke. Nah, kita untuk selangnya ada 2 macam. Jadi pakai mode selang sprayer biasa. Ini selang orenitis, kita pilihkan yang tebal, yang nggak melembung, dan selang yang mode slip lock. Nah, sementara kita pakai yang biasa dulu ya. Seperti ini. Sebenarnya biasa juga mudah dilepas pasang ya. Nah, ini kita pasang sampai dia kenceng ya, supaya nggak boros ya. Nah, sampai kenceng. Kita sambungkan ke sticknya. Nah, handle-nya ini juga saya pakai yang bagus punya, yang setara dengan Tasco. Jadi kalau modenya bawaannya di GW kan lebih itu ya, lebih ringkih. Ini kita pakai yang grip yang seperti ini, Tasco. Nah, kita coba pakai PLD 3 ya. Nah, pengoperasian ini kan pakai baterai internal ya. Kalau ngecasnya sama ini adalah pertama power on, ini adalah power on utama. Nah, kalau di on kan maka dia akan nyala indikatornya ini. Nah, ini adalah motor 1. Nah, ini putarannya. Jadi bisa motor 1, mutar seperti itu. Ini satu motor. Satu motor udah sangat mantap ya. Karena motornya ini udah pakai yang versi terbaru dengan motor 4949. Udah sangat mantap satu motor putarannya. Nah, ini belum maksimal, ini maksimal satu motor. Nah, tuh. Kita lepas dia langsung cut off. Nah, kalau misalnya kita gunakan 2 motor, kita hapus dari setengah dulu ya. 2 motor.
Nah, ini 2 motor tapi posisi setengah ya. Kita putar maksimum. Wah, ini dia motor, posisinya maksimum, mantap. Jos ya. Jadi bisa 1 motor ataupun 2 motor. Jadi kalau kita mau nyemprot dengan posisi yang hemat ataupun nggak terlalu ini, kita bisa 1 motor posisi setengah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini adalah 200%, bisa dari 0 sampai 50 ataupun 100 ataupun 210 sampai 200 posisinya, seperti itu. Nah, kalau posisi pengen turbo lagi tanpa putaran, ini bisa di on kan dari sini. Ini diatur ya kalau turbo. Nah, tuh langsung 1 motor, 2 motor tanpa speed ini. Nah, seperti itu pengunjungannya. Kalau kita coba dengan nozzle-nozzle lain, sudah pasti mantap lah. Nah, kita bisa coba yang ini ya. Nozzle 4 titik. Kalau nozzle ini juga rekomen banget ya, kuningan. Nah, kita hidupkan. Tuh, jos banget ya. Ini baru 1 motor ini, 1 motor. Udah sangat optimal ya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau misalnya kok pakai dual power lebih besar, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau memang cukup 1 motor aja. Putarannya cukup setengah aja. Ini kalau 1 motor kita fungsikan. Nah, itu ya, mantap sekali. Nah, ini kita off kan supaya potensinya berfungsi. Nah, ini bisa diputar. Nah, setengah sini aja udah cukup. Jangan pakai maksimal karena nanti akinya akan berpengaruh lebih boros. Jadi kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kalau untuk gendongannya dan lain-lainnya udah kita videokan sebelumnya ya. Mungkin kita coba bagaimana cara memindahkan ke mode dari ember. Oke, sekarang misalnya kita butuh untuk inputannya itu butuh besar ya, butuh kita nggak mau capek lah, kita pengen dari ember dan selang kita butuh panjang 100 meter atau 200 meter atau lebih bahkan ya kan. Nah, ini kalau misalnya airnya belum habis nih sayang, tapi saya pengen pindah. Jadi saya udah sediain tutupnya. Jadi sebenarnya kita pencet dikit ya, kita pencet, kita tekan, ini kita lepas, kita tutup. Nah, kita tutup ini air dari sini jadi nggak kebuang. Tapi kalau pengen nguras ya silahkan dikuras aja, tinggal dibuang. Ini akan nguras air yang ada di tangki, ini kita bisa kembalikan ke drum seperti itu. Tapi kalaupun pengen disimpan tetap di tangki bisa. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Air inputnya kita pindahkan ke sini ya. Oke, nah itu seperti itu aja, sangat praktis. Nah, sekarang kita nyalakan lagi. Kita nyalakan. Ini udah nyala ya. Kan? Nah, ini sementara dia nyedot dulu dari sini bawah. Tuh masuk naik. Berpindah. Karena nggak dari atas ya. Nah. Jos tuh mantap. 2 motor posisi setengah. Seperti itu. Mantap ya. Nah, oke gitu. Ini powernya masih pakai aki internal ya. Aduh, copot jatuh. Nah, sekarang kalau powernya itu agak basah. Nah, ini coba kalau kita pakai nozzle yang ini sekalian ya. PLD 5 panjang, tapi ya yang pernah saya bilang ini kurang stabil ya, tapi sepertinya luar biasa kalau buat tanaman-tanaman yang semacam kayak padi gitu ya, butuh langsung panjang. Nah, tuh jos banget ya. Kelihatan nggak? Nah, tuh jos banget meretanya, nanti langsung gini. Nyemprot padi gitu ya, panjang. Kalau PLD, nah seperti itu mantap ya. Jadi ini inputnya dari sini. Oke. Sekarang kita panjangin selangnya. Kalau misalnya kita udah nyemprot kita mau udah ngambil dari drum, masa selangnya pendek ya kan gitu. Nah, kita matikan dulu. Nah, kita matikan. Kita ganti selang panjang. Tapi sebelum saya ganti panjang, saya akan praktekkan pakai selang yang satu lagi ya. Nah, ini selangnya saya ganti ya. Ini adalah selang standar yang bagus, yang tebal. Karena selang-selang gini ada yang tipis juga kadang-kadang. Coba kita taruh dulu selangnya.
Nah, ini kita pasang sini ya. Ini pakai mode slip lock. Kalau mode slip lock adalah seperti itu. Kita pasang sini. Oke, yang sini juga sama. Sebelum dipasang kita lepas dulu slip locknya. Kita pasang di sini. Ini adalah selang mode slip lock. Selang mode slip lock ini silahkan mau panjang berapa aja bisa. Mau panjang 5 meter, 10 meter, 2 meter pun bisa. Sampai nyangkut ini. Nah, seperti itu. Ini tadi lebih panjang dikit ya. Ada sekitar ya hampir 1,5 meter lebih. Kita nyalakan. Nah, kita nyalakan. Nah, ini adalah selang mode slip lock. Mantap ya selangnya. Mau panjang 5 meter, 10 meter boleh. Seperti itu. Mode slip lock. Mantap semburannya. Dan selangnya ini sangat kuat dan tahan bocor dan tentu mudah dilepas. Cara ngelepasnya gini misalnya. Kalau mode slip lock selangnya nggak perlu dilepas dari beratnya ya. Cukup dari sininya. Dari ini ring birunya ditekan tarik seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya sprayer mode slip, punya stick mode slip lock, modenya seperti itu. Tinggal tekan. Ini tekan ya. Lebih mudah. Oke. Ini udah saya buang. Nah, sekarang saya pengen pakai selang panjang ya. Selang panjang konektornya berbeda lagi. Ini agak saya ganti aja lah, agak berat saya megangnya. Saya pakai PLD 3 aja. Oke, PLD 3 aja. PLD 5 3 titik maksudnya. Kadang-kadang saya suka nyebutnya PLD 3, padahal ini sebenarnya tulisannya PLD 5, tapi yang 3 nozzle juga. Nah, seperti itu. Nah, karena selang panjang, maka saya akan pakai selang kompresor ini ya. Ujungnya udah saya kasih ini 18 mili. Nah, jadi tinggal kita sambungkan seperti ini. Nah, ini adapter 18 mili ke 14 mili. Kalau dari 12 mili yang mil ini kita bisa pasang selang standar kompresor itu sudah ada gininya. Oke. Oke, sekarang kita di sisi pompanya. Di sisi pompanya seperti ini. Aduh, ini udah ada sambungannya ya, sambungan female ke female. Jadi dari selang kompresor emang saya nggak sambungan langsung, tapi pakai sambungan. Dari situ ada swivelnya juga. Jadi kalau swivel itu gini ya, kalau kita putar seperti ini ya, ini kita kencangkan ya. Kita putar seperti ini, dia mutar di sini, di sisi swivelnya ya. Kemudian nggak ada yang lepas bocor. Nah, kita sambungkan. Nah, ini kan sebenarnya bisa ada dua opsi sih, bisa pakai ini. Kalau nggak pakai konektor ini, maka bisa pakai mode slip lock seperti ini di sini ya, atau misalnya bisa juga pakai mode yang ini 18/4. Jadi kalau ini modenya nggak slip lock ya, seperti ini. Karena ini di GW ini outputnya udah 18 mili. Jadi standar kayak sprayer biasa. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak ada slip locknya mode kalau selang panjang saya pasang. Tapi mau pakai mode slip lock di sini juga bisa. Oke. Ini powernya masih power baterai internal ya. Kita coba hidupkan. Kita hidupkan motor 1, motor 2 langsung. Potensinya kita maksimalkan. Nah, itu ada yang bocor. Bentar. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Konektor ini ngeklaimnya belum, potongannya kurang benar dan bukannya kurang pas. Jadi saya balik sekarang ini modenya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini kita bisa mode seperti ini ya, di slip lock, kemudian selangnya langsung tusuk ke sini dan ke sana sambungnya seperti itu. Jadi ini saya potong tadi karena agak bocor. Jadi mesti ulang daripada saya ulang lama saya juga. Jadi saya potong sementara. Nah, ini udah masuk ke selang panjang 100 meter lebih dikit. Karena ada sambungannya ya. Nah, seperti itu kita bisa semprot ke area yang jauh. Seperti ini powernya masih setengah ya. Setengah power nih. Dari sininya nggak full. Kita setnya cuma di 7. Nah, kalau agak kepanjangan di sini agak dreaded karena tekanannya terlalu besar. Nah, seperti itu. Coba kita mode 1 motor aja. Nah, 1 motor tapi dimaksimalkan. Udah kenceng ya. Nah, juga udah. Ini udah mantap. Ini pakai PLD
PLD 53 titik. Ini satu motor, satu power kita maksimalkan. Nah, seperti itu kalau kita pakai 2 power. Nah, seperti itu. Nah, agak dredet pompanya karena tekanannya tertahan, kurang dikit. Nah, kalau ada dredet maka kita kurang dikit. Nah, seperti itu. Ini adalah mode kalau pakai selang 100 meter, jadi ataupun 200 meter. Jadi seperti itu, kita panjangkan, kita ngambilnya dari bak penampung atau drigen, ataupun misalnya juga pakai drum dan lain-lainnya. Nah, ini paling komplit modenya, bisa dari drum, bisa dari tangkinya langsung kita gendong, ataupun gendongannya seperti biasa ya, saya nggak perlu review ulang ya. Nah, sekarang saya pengen mudah ubah mode. Nah, kalau kayak gini kan akinya terbatas ya. Mungkin kalau aki yang model 12 ampere, kalau kita pakai ini mungkin sekitar ya 3 jam lah. Nggak nyampe lah, 2 sampai 3 jam tergantung modenya. Nah, gimana kalau kita butuh lebih? Pasti kita bisa pakai baterai eksternal. Baterai eksternalnya boleh nggak dilepas atau nggak? Sebaiknya memang dilepas. Kalau pakai mode baterai eksternal, kita lepas. Nah, kita lepas ya. Salah satu boleh. Nanti supaya dia nggak ngisi ke. Nih, kita lepas salah satu ya. Ini kan baterainya udah saya lepas ya. Artinya memang udah nggak pakai baterai dari dalam. Nah, ini udah saya lepas baterainya. Kalau kita nyalakan di sini, ini udah nggak mau hidup ya, nggak mau hidup karena baterainya nggak ada. Sekarang kita pakai baterai eksternal. Nah, alatnya adalah ini, kabelnya sudah kita sediakan, saudara-saudara. Ini adalah colokan, kita pakai colokan charger. Nah, ini bisa juga buat ngecas ya, ngecas. Cuma saya lupa nyiapin chargernya, nanti kita bisa pakai charger yang 3 ampere maupun 6 ampere kalau baterainya gede. Nah, ini kita praktekkan ke ini ya, kita colok ke lubang chargernya. Ini udah ada fuse-nya juga di sini, jadi saya nggak tambahkan fuse di sini karena udah ada fuse di colokannya. Jadi kita pakai aki yang gede ini, misalnya ini 20 ampere, kan nggak masuk di ladnya. Seperti itu modenya. Dan kemudian kita hidupkan ininya, saklarnya on, maka di sini nyala ya. Ini nyala, kalau kita matikan, maka ini udah nyala. Ini udah motor 1, motor 2, motor 1 nyala. Nah, kita coba ya. Nah, tuh mantap, 1 motor, 2 motor. Seperti itu, mantap ya kalau powernya dari aki eksternal. Jadi kalau akinya misalnya pakai ke mobil, yang perlu aki source eksternal, bisa pakai itu, modenya mode dari tangki. Nah, kalau misalnya dipakai di rumah, misalnya saya pengen nyuci motor ataupun nyemprotnya di rumah lah, atau area-area sawah yang ada listriknya, jadi menghemat aki, maka kita tidak perlu lagi aki dari luar, tapi bisa pakai adaptor 12 ampere minimal 8H atau 10 ampere kalau mau lebih mantap lagi. Bedanya api 8H dan 10 ampere. Kalau 8H itu ibaratnya gini, kalau 8H itu adaptor nanti akan kerja antara 90 sampai 100%. Ya, ibarat kalau mobil kita gas 90 sampai 100%, gimana sih? Dia capeknya lebih berat ya. Nah, kalau kita pakai 10 ampere, mungkin dia kerjanya di antara 70 sampai 90%. Jadi lebih awet potensi adaptornya, bukan lebih kuat. Potensi lebih kuat ada. Nah, cuma kita coloknya di sini. Nah, posisi adaptor kita bisa posisikan di posisi off. Off ini karena ini saklar aki. Supaya ketika dia posisi off sini, di sini kalau konslet itu tidak apa-apa. Nah, ini tidak apa-apa karena kita sudah off-kan jalur kesananya. Nah, ini sekarang udah nyala ya. Kita jalannya dari power adaptor. Nih, udah nyala ya. 11 volt kita itu udah nyala. Kita matikan, kita hidupkan 1. Nah, kita hidupkan. Nah, itu nyalanya dari adaptor ya. Nah, ciri-ciri adaptor misalnya nggak kuat adalah LED-nya sini berkedip, dep, artinya adaptornya nggak kuat. Kalau ini kita aman ya. Atau motor pakai selang 100 meter, pakai adaptor dari listrik, akinya awet. Ini selangnya kadang airnya nggak masih ada angin-angin juga. Nah, pakai adaptor dari listrik, colok dari lubang charger ke sini, ada kabelnya yang udah kita sediakan. Kemarin kita sediakan seperti itu, jadi lebih aman, universal. Jadi
jacknya kalau semua rusak, tinggal ganti di sini, nggak ganti di dalam sini. Kalau kita pasang jacknya di sini, kalau rusak susah kan, lebih susah. Kalau di sini kan lebih gampang. Nah, kita lepas. Nah, sudah langsung cut off, mati. Nah, sementara itu ya lengkap ya. Jadi ini paket dual power, dual mode ini sangat lengkap, sangat mantap untuk digendong maupun sebagai pompa tanpa gendong. Jadi pompa gendong dan pompa tanpa gendong, mode aki dalam, mode aki luar, pakai aki maupun pakai adaptor, semuanya mantap. Jadi ini solusi yang sangat komplit menurut kita, sangat komplit. Jadi bisa pakai selang pendek, bisa pakai selang panjang, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ketika kita butuhkan. Terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau bertanya, subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.